Apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Top News Tribrata TV. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan informasi menarik dan teraktual dari berbagai wilayah di Indonesia. Berikut liputannya. Rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama pemerintah daerah khususnya BPBD kembali digelar untuk membahas penyaluran bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Sitaro Mokhtar Kaudis ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga terkait distribusi bantuan ini. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro pun menjelaskan terkait penyaluran bantuan stimulan yang bersumber dari BNPB ini. Sebagaimana Bapak Ibu dari Sekarang dan akhirnya tujuan bersama kita BNPB membuahkan hasil di mana pemerintah melalui BNPB sudah tidak menggunakan anggaran yang walaupun sebelumnya anggarannya sudah masuk sejak tahun 2024. Awalnya pemerintah daerah mengusulkan ada 2.232 rumah warga yang terdampak. Namun, setelah verifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah penerima yang disetujui hanya 1.950 rumah. Dari jumlah itu, 1.772 rumah rusak ringan menerima bantuan 15 juta rupiah, sementara 178 rumah rusak sedang menerima bantuan 30 juta rupiah. Meski begitu, anggota DPRD Mokhtar Kaudis menyoroti adanya perubahan data penerima yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Joikson Saguni menjelaskan bahwa keputusan final jumlah penerima bukan berada di tangan pemerintah daerah, melainkan BNPB. Yang sudah disepakati untuk dari BNPB itu memang otoritas dari BNPB sendiri. Padahal dari daerah sudah berusaha baik dari pimpinan daerah termasuk Pak Sekda sendiri juga beberapa kali ketemu ke BNPB supaya usulan awal itu tetap seperti itu. Awalnya Pemda Sitaro mengusulkan 2.232 rumah terdampak dengan estimasi anggaran sekitar 38 miliar. Setelah verifikasi tahap pertama oleh BNPB bersama Ditjen Dukcapil dan Inspektorat, yang disetujui hanya 2.666 rumah dengan anggaran 35 miliar 751 juta. Mereka melakukan uji sampel. Jadi uji sampel itu mengambil data 50 rumah, dilakukan sampel. Jadi dari 50 rumah ini didapatkan 23 rumah yang turun kategori. Ya, itu hasil dari tim BNPB. Sehingga ketika mereka melakukan cross-check data secara umum, itu sebetulnya ada 45% sebetulnya yang datanya diragukan kalau berpatokan pada uji sampel ini. Tapi dari pihak BPBD dan Pemda, jadi Pak PJ Bupati, Pak Sekda dan saya tetap berusaha supaya mereka tidak menggunakan pendekatan 46%. Karena kalau dari ada 2.000 sekian, bisa saja 950 begitu akan keluar dari data ini. Pada Januari 2025 pun pemerintah daerah kembali ke BNPB dan sempat disepakati penggunaan data pemerintah daerah. Namun akhirnya BPKRI dan Inspektorat BNPB turun langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan pada sekitar Februari 2025 menetapkan 1.950 rumah penerima dengan total anggaran 31,9 miliar.
Selain data penerima, DPRD melalui Wakil Ketua Ronald Takarendehang juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam penyaluran material bangunan. Diketahui ada 6 toko di Tagulandang yang ditunjuk sebagai rekanan penyedia. Menanggapi hal itu, BPBD menjelaskan bahwa penunjukan toko dilakukan berdasarkan kesiapan material dari masing-masing toko atau penyedia dan sudah ada kuota untuk penyalurannya, yaitu dibagi secara proporsional kepada tiap-tiap toko agar bantuan bisa dipercepat diterima masyarakat. Di sisi lain, anggota DPRD Evanson William Pepas menegaskan pentingnya meluruskan opini publik. Ia mengatakan bahwa ada pihak yang mencoba mengiring opini bahwa ini kesalahan pemerintah daerah saat ini. Padahal keputusan jumlah penerima murni dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan usulan 2.232 rumah. Teman-teman pers kita harus mencatat bahwa niat dari pemerintah daerah itu sebanyak 2.232 rumah yang diusulkan ke BNPB. Dan kita melihat kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Geologi Mesir itu harus dicatat bahwa kewenangan itu ada di BNPB, bukan di pemerintah daerah. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro menegaskan bahwa penyaluran bantuan stimulan bagi korban erupsi Gunung Ruang ini harus berjalan transparan, adil, dan tepat waktu. Harapannya langkah ini dapat meredam keresahan masyarakat sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima. Dari pihak pemerintah daerah menegaskan pula bahwa seluruh mekanisme penyaluran telah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Kiranya seluruh tahapan penyaluran yang ada dapat berjalan lancar sehingga masyarakat terdampak segera merasakan manfaat dari bantuan ini.